Ya, terima kasih tadi cukup panjang sosialisasi Undang-Undang ITE-nya, yang saya juga nggak nangkep sebenarnya apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya di sini justru agak aneh gitu. Pak Ade Armando, dokter dan juga dosen komunikasi, tapi dari cara komunikasi beliau sudah salah begitu. Itu yang pertama. Apa itu Dengan salahnya? tadi membilang begitu bahwa kritik yang dilakukannya tidak pintar. Ya tadi poin pertamanya tadi dia bilang kritiknya tidak pintar gitu. Nah, saya mau nanya, kritik tidak pintarnya apa? Nah, Mas Ade hanya bahas di soal UITE, yang itu ada di dua sisi. Nah, itu cari celahnya di situ gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, di kontennya UI itu ada beberapa poin, misalnya yang tadi bilang soal represi ketika kangen di demo gitu. Nah, Mas Ade nggak tahu, saya lihat teman saya diangkut ke mobil polisi, saya nemenin ke Polda. Nah, Mas Ade nggak tahu itu, padahal Jokowi bilang mau di demo. Nah, artinya apa kan di situ lips of service-nya benar begitu. Nah, nggak salah kalau yang dipujanya gitu Jokowi king of lip service, pembual begitu, ya pasti pengikutnya pion-pionnya juga jago membual begitu kayak Mas Ade. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi yang itu yang soal raja munafik dan tidak pintar gitu. Lalu yang poin selanjutnya yang saya mau bilang begitu, justru yang tadi Mas Ade jelaskan, Mas Ade paham betul tadi sepertinya undang-undang ITE gitu. Tapi yang lucunya Mas Ade melakukan dugaan menjurus ke pelanggaran UU ITE gitu. Dengan tadi Mas Ade bilang yang tidak boleh itu fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas tadi Mas Ade bilang begitu. Tapi pada kenyataannya tweetnya Mas Ade yang bilang Leon masuk UI nyogok ya. Nah, gitu. Itu kan salah satu bentuk fitnah dan pencemaran baik gitu. Tuduhannya yang serius begitu. Instansi UI Universitas Indonesia begitu negeri dituduh bisa menerima suap gitu, bisa menerima sogokan gitu, bisa menyogok begitu. Itu kan tuduhan serius gitu. Nah, makanya tadi saya bilang harusnya rektor UI itu salah panggil BEM UI, panggil Leon dan kawan-kawan. Yang harus dipanggil itu Ade Armando gitu. Dia harus klarifikasi, jelaskan apa maksud dari tuduhan UI bisa disuap begitu. Oke, stop Pedro. Mungkin dari saya Bang Ade silakan menjelaskan mengapa ada pertanyaan masuk UI nyogok ya. Pertama saya nggak pernah bilang Leon ya. Terus saya cuma bilang gini, ini kan ada gaya bahasa ya, Pedro itu sarkastis atau sinis itu mengatakan bahwa kan mestinya yang masuk UI itu anak pintar. Tapi kok ini anak-anak, maaf ya gitu ya, kok anak-anaknya nggak pintar, gitu. Kok bisa masuk UI ya? Nah jadi kalau dalam dugaan saya mestinya sih kalau pakai ujian biasa, yang lolos itu masuk UI hanya anak-anak pintar. Jadi kalau di sini juga ada anak-anak yang bodoh, dalam artian yang saya maksud tadi ya, mungkin sarkastis nih. Maka saya bilang bahwa jangan-jangan Anda masuknya nggak melalui jalur resmi, tapi melalui jalur suap. Kira-kira tadi apa yang disampaikan Pedro itu dia bilang bahwa Bang Ade tidak tahu teman-teman saya diangkut polisi ketika demo. Itu kan esensi dari Undang-Undang ITE. Saya mengutip data dari YLBHI bahwa ada 3.000 sekian orang yang berkasus dengan Undang ITE dan 26%-nya itu karena menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya ditangkap ketika demo. Apakah Anda punya komen tentang ini? Artinya itu represif kan? Mas Bagja, bedakan ya Undang-Undang ITE sama penangkapan para demonstran. Para demonstran itu ditangkapnya bukan pakai Undang-Undang ITE. Tapi Undang-Undang ITE memang memakan korban seperti Anda bilang. Angkanya saya nggak tahu persis, tapi selama bertahun-tahun, kita masih ingat dulu kan dari zaman siapa, Prita kan, itu kan pakai Undang-Undang ITE. Karena undang-undangnya memang bermasalah sekali, Mas Bagja. Dan saya ingat sekali memang kita terus-menerus menggugat undang-undang tersebut. Nah, ketika akhirnya si DPR-nya tidak kunjung mau mengubah pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, Pak Jokowi itu ambil jalan pintas. Akhirnya dia minta agar misalnya Polri itu mengeluarkan pernyataan bahwa kalau orang itu dituduh melanggar undang-undang ITE hanya karena misalnya mengeluarkan kata-kata kasar, itu nggak akan ditindaklanjuti tuh oleh polisi, ya. Tapi itu kan belum mengubah peraturan, maka sekarang pasalnya tetap ada. Pasalnya tetap ada. Kemudian keluarlah pedoman penggunaan Undang-Undang ITE. Tapi lagi-lagi Mas Bagja akan bilang, tapi pasalnya masih ada. Jadi kalau si pedoman itu digugat, bisa lagi dipakai.
Makanya yang terakhir ini adalah masuk lagi isu usulan revisi undang-undang dari Pak Mahfud dan kawan-kawan. Itu yang saya tidak habis pikir mengapa pasal-pasal tersebut dianggap represif. Gitu loh Mas Bagja. Oke, tadi poinnya Pedro adalah memakai undang-undang ITE atau memakai undang-undang lain, pendemo itu ditangkap di zamannya Pak Jokowi. Ya. Itu poinnya Pedro. Ya. Bagaimana menjelaskan? Oh iya, kalau itu kan lagi-lagi saya bukannya pro pada tindakan untuk menangkap orang, tapi memang semua itu kan ada aturannya. Saya ingat sekali yang 21 Mei itu terjadi antara lain keributannya. Ini kan di zaman COVID gitu kan, dan terus polisi meminta agar para pengunjuk rasa itu jaga jarak gitu kan, menggunakan semua protokol kesehatan. Dan sejak awal memang pemerintah tuh minta agar polisi juga udah bilang, udah deh, yang demo nih buruh aja, ini kan 1 Mei. Tapi akhirnya ya udah ikut juga non buruh. Tapi diminta agar tetap jaga jarak. Jadi orang ditahan dibawa ke kantor polisi, kalau dalam pandangan saya itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa rezim inilah rezim yang represif. Kalau ada alasan untuk menangkap orang, untuk menahan, ya nggak apa-apa menurut saya. Yang penting ada alasannya atau enggak. Oke. Pedro, ada tanggapan? Ya, yang pertama saya masih mengejar definisi tidak pintar yang Mas Ade maksud di awal gitu. Saya ingin mengejar terus itu, maksud definisi tidak pintar Ade Armando apa begitu? Ya, menurut Bang Ade ada definisi pintar menurut Ade Armando adalah manut. Apakah tidak pintar itu harus pintar itu masuk UI, itu artinya dia bilang kan tadi gitu bahwa tidak pintar begitu. Nah, saya mau nanya gitu, apakah pintar itu harus manut kepada rezim, harus sesuai dengan kemauan rezim gitu, tidak mengkritisi begitu, atau misalnya sepakat gitu, itu baru didefinisikan pintar kan gitu lucu. Maksudnya Ade Armando gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poinnya tetap sama gitu, bahwa Ade Armando hanya berkutat di soal undang-undang ITE-nya aja gitu. Yang sebenarnya mau kita pertanyakan atau mau kita kejar terus di situ untuk melawan karya ilmiah UI dengan karya ilmiah lagi gitu. Itu menurut saya itu sudah termasuk karya ilmiah atau karya akademik, tapi dibalas dengan tweet Ade Armando yang referensinya pun tidak ada. Nah, mana yang sebenarnya tidak pintar gitu, dan mana yang sebenarnya tadi kalau istilahnya dungu atau apa begitu. Itu menurut saya. Pandir. Ya, poinnya Pedro adalah Bang Ade sebagai mahasiswa itu kan hal yang wajar mengkritik pemerintah. Dari dulu zaman mahasiswa ya habitnya mahasiswa ya begitu. Bang Ade mahasiswa ketika zaman saya masih tahun 90 ya berhadapan dengan penguasa itu seperti itu. Tapi kenapa Bang Ade sekarang itu konfrontasi dengan cara kritik mahasiswa ini? Enggak. Sejak awal saya katakan, saya bahkan justru mendukung ya kritik dari mahasiswa, kritik dari LSM, kritik dari media massa. Saya bahkan sangat percaya bahwa media massa itu harus menjadi the fourth estate of democracy, misalnya. Saya akan mengatakan bahwa memang negara tidak boleh campur tangan untuk membatasi ruang gerak kebebasan berekspresi orang. Ya, jadi kalau misalnya sampai ada, misalnya saya sebagai contoh, saya termasuk orang yang menyatakan melalui video saya ya tentang saya kritik tuh penangkapan Jerings ya. Saya mengkritik penangkapan Ahmad Dhani karena menurut saya nggak layak mereka itu ditahan hanya karena mereka mengkritik misalnya dalam hal ini ID, dan ketika Ahmad Dhani itu kan dia mengkritik orang-orang yang menolak gerakan ganti presiden ya. Jadi yang sebetulnya adalah yang dikritik oleh Ahmad Dhani adalah kelompok-kelompok pro waktu itu Ahok ya atau Jokowi lah kira-kira gitu. Nah, menurut saya enggak, harusnya negara tidak menangkap orang hanya karena dia menghina presidennya ya atau menghina saya atau menghina pemerintah. Boleh dong itu. Itu kan dalam demokrasi harus dijamin. Ya. Jadi, Berarti Bang Ade mengkritik ke polisinya ya? Apa? Ya kalau polisi. Ini misalnya kalau sampai ada ketua BEM ditangkap, oh iya kita harus lawan. Oke.
Betul, kita harus apa atau ini diskors oleh UI, oleh rektor. Harus dilawan. Nggak boleh dong orang gara-gara mengkritik pemerintah diskors, diberi sanksi di kampusnya. Begini. Ya. Silakan Pedro. Dia itu terlalu lama diisolasi begitu. Jadi dia tidak tahu dunia luar atau dunia akademik kondisinya bagaimana begitu. Itu yang pertama gitu. Nah, Mas Ade ini seakan-akan sedang menormalisasi begitu. Menormalisasi seakan-akan membuka kritik begitu, tapi tetap gitu dengan ada syarat dan ketentuan begitu. Jadi seakan-akan menempatkan standar begitu bahwa siapapun yang mau mengkritik rezim dia harus harus memakai ilmu gitu. Intelektual kritiknya gitu. Nah, tapi keilmuan begitu. Itu terlihat gitu dari misalnya pengambilan pulau setengah gitu di Sulawesi gitu. Terus kemudian kebebasan akademik yang terjadi di Brangus begitu, itu terjadi di diskusi CLS UGM soal pemakzulan presiden begitu. Terus di UNAS teman-teman mahasiswa di DO karena demo gitu. Nah, menurut saya pengambilan kacamatanya Mas Ade itu jangan hanya sekedar di UI gitu, bahwa sebenarnya pemerkosaan kebebasan akademik begitu banyak terjadi gitu. Nah, makanya mau saya tanyakan bagaimana atau apa sih definisi atau maksud